Nggak masuk suaranya. Suaranya belum masuk. Ya, 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Action. Hari ini kita bisa bertemu kembali di konsultasi talent mapping assessment. Terima kasih kepada Bapak Suprayogi yang telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan asesmen talent mapping bersama saya, Alifta Hadiah. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Biasa dipanggil siapa? Pak Pak Yogi. Yogi. Baik Pak Yogi. Untuk keseharian sekarang aktif bekerja sebagai apa? Saya sebagai pengajar atau guru Mengajar? di sebuah SMA. Oh, Alhamdulillah ya. Jadi sebagai guru ya Pak ya. Ya, Ngomong-ngomong sebagai guru apa Pak? Untuk guru olahraga. olahraga. Aktif di mana lagi Tunggu Pak sebentar. selain di olahraga? Sebentar, Bu. 1, 2, 3, action. Mulai Zoom. Aktif di, ya karena saya olahraga jadi aktif di dunia olahraga. Kebetulan saya di olahraga tinju, tinju amatir. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik Bapak, temuan kita kali ini adalah membahas hasil dari talent mapping assessment dari Bapak Suprayogi. Ini kita lihat sebelumnya Bapak sudah tahu untuk talent mapping itu apa gitu? Sedikit, Gimana tuh Pak? ya sebuah tes atau alat untuk mengetahui bakat kita lah. Oh, baik. Ya betul Pak. Jadi di talent mapping itu bakat yang akan kita lihat adalah bakat yang potensi sifat itu bukan aktif. Ya, gitu. Jadi bakat yang kita lihat adalah sifatnya, bukan aktivitasnya. Baik. Kalau dari urutan bakat dari Bapak Suprayogi di bab pertama itu ada belief, ada komen, ada ranger, ada aktivator, futuristik, dan analitikal. Nah, ini bisa diartikan bahwa Bapak ini adalah seseorang yang memang memegang teguh nilai dan apa ya, nilai spiritual ya, gimana kebaikan-kebaikan gitu. Jadi nilai moral gitu itu sangat Bapak junjung tinggi. Dan di sini juga Bapak sebagai komen. Komen itu sifat-sifat dari seorang pemimpin, leader. Nah, di sini berarti Bapak adalah seorang leader yang memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku gitu ya. Jadi aturan apa Bapak akan ikuti. Kalau itu tidak sesuai aturan,
atau tidak sesuai dengan nilai Bapak gitu ya, itu Bapak tidak akan ikuti gitu. Lalu di sini juga ada bakat arranger, bakat maximizer. Nah, arranger itu bakat yang misalnya Bapak melakukan sesuatu itu bisa di waktu yang sama itu bisa beberapa pekerjaan gitu ya. Lalu ada maximizer dan aktivator. Maximizer ini Bapak seorang yang perfeksionis ya. Segala sesuatu memang harus dilakukan secara maksimal gitu. Lalu aktivator. Nah ini aktivator ini memang nggak bisa diem Pak. Selalu ingin terus bergerak. Hanya saja karena disiplin Bapak ini yang nomor di bawah nomor 14 itu biasanya aktivatornya itu saat-saat deadline. Jadi ketika memang harus dikumpulkan itu baru ketika memang harus mau nggak mau gitu ya harus dikumpulkan harus bisa Bapak akan tiba-tiba menjadi aktif gitu menjadi aktif bergerak. Lalu ada futuristik juga, analitikal, dan yang membuat Bapak menjadi aktivator yang punya yang punya nilai-nilai juga gitu, nilai-nilai keadilan adalah konsistensi. Jadi memang cocok Bapak itu menjadi seorang guru. Meskipun kalau disiplinnya rendah itu Bapak memang suka ngajar karena developernya juga 14 ya, termasuk nomor 9 ini developernya. Lalu juga ada konsistensi itu menjadikan Bapak itu senang ngajar tapi tidak menyukai administrasi. Benar nggak Pak begitu Pak? Soalnya Bapak ada bakat komen juga. Komen itu nggak mau diatur juga. Saya yang harus ngatur. Jadi kalau Bapak tidak suka ya sudah gitu. Bisa meninggalkan begitu aja gitu. Tidak mau apalagi program sekolah ya. Program sekolahnya nggak sesuai nilai Bapak dan Bapak harus diatur di situ. Kemudian juga tidak ada keadilan di situ, konsistensi di situ gitu. Itu Bapak sudah tidak akan tidak mau terlibat. Benar nggak Pak? Begitu Pak? Benar, hampir 100% ya benar ya, hebat ya. Iya, jadi mungkin jadi guru, memang benar ketika Bapak menjadi seorang pelatih tinju, itu lebih Bapak sukai daripada mengajar. Sebenarnya mengajar suka ya, tapi ketika di sekolah gitu, lebih senang menjadi pelatih tinju yang ya Bapak di situ komennya dapet, gitu kan, konsistensinya juga dapet, aktivatornya juga dapet, gitu, beliefnya juga dapet. Itu lebih enjoy di situ, di olahraganya gitu. Tapi bukan profesi guru secara umumnya, begitu. Bener ya Pak? Iya. Ya gitu. Lalu di sini juga itu tujuh teratas memang ya. Ada belief, comment, ranger, maximizer, aktivator, futuristik. Nah, futuristik ini Bapak bisa membayangkan apa yang terjadi di masa depan. Hebat. Gitu. Maksudnya apa? Jadi pengandaian. Oh ya, seandainya saya punya rumah misalnya atau punya apa gitu. Bapak sudah bisa membayangkan, oh ya nanti rumahnya akan seperti apa, akan buat apa. Saya jadi pelatih tinju, berarti nanti ke depannya
Bapak sudah ada gambaran gitu. Oh ya nanti akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini gitu. Jadi memang karena apa ya? Karena memang itu bakat Bapak. Kemudian ditambah lagi analitikal. Jadi tidak serta-merta Bapak itu bukan serta-merta orang yang memang percaya-percaya aja. Tapi Bapak akan menelisik gitu. Misalnya dalam sebuah program di sekolah misalnya, Bapak akan menganalisa ini benar atau enggak. Ini sesuai kebutuhan anak atau enggak gitu. Sama halnya mungkin pilihan Bapak akhirnya menjadi pelatih tinju kalau dulunya di olahraga mana Pak? Atau dari awal kan biasanya kalau masuk ke keolahragaan ada olahraga yang paling menonjol gitu. Oh ya, sebelumnya di karate sih. Oh, sebelumnya di karate. Berarti memang karena Bapak sudah menganalisa nih karate seperti apa, kemudian bagaimana gitu dengan olahraga bela diri lainnya, akhirnya Bapak bisa menemukan tinju gitu sebagai olahraga yang sedang digeluti Bapak. Begitu. Lalu di sini juga konsistensi tadi sudah ya, developer, kemudian ada connectedness, Bapak bisa menjadi seperti seorang guru BK gitu ya. Mungkin kalau di sekolahnya bisa memberikan apa ya, nasihat-nasihat begitu. Lalu di sini adaptability juga, komunikasi Bapak juga 14 teratas. Berarti termasuk berbakat untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran gitu ya. Mungkin itu salah satu yang membuat Bapak itu ibaratnya ketika menjadi guru bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik gitu, memberikan sebuah apa ya, sebuah materi-materi yang anak-anak tuh ngena gitu, gitu ya Pak ya. Lalu ada responsibility. Nah ini sudah komen, responsibility juga gitu ya. Itu akhirnya membuat Bapak tuh selalu terlihat terlihat terdepan meskipun apa ya, meskipun mungkin di sini kan secara apa ya, secara secara ini kan secara hubungan dengan orang lain gitu ya, seperti harmoni gitu ya. Lalu ini kan di peringkat 25 ke bawah gitu, includer gitu. Jadi Bapak termasuk yang tidak peduli orang lain gitu. Ketika sudah melakukan tugas, ketika itu sesuai dengan nilai, sesuai dengan tanggung jawab, analisanya memang seperti itu, sesuai dengan keadilan, Bapak tidak memerlukan orang lain di situ. Jalan terus gitu. Gitu ya Pak ya. Nah, bila dikaitkan, ini ada pertanyaan nggak Pak sebelumnya nih? Ada. Gimana? Ya, ini kaitannya dengan di sekolah ya. Kan ini kan talent mapping kan nanti ada, maksud saya ikut ini kan ada kaitannya dengan bagaimana saya ke depan. Nah, yang pertama sekarang saya fokusnya sedang satu di tinju, untuk mengembangkan tinju di daerah saya. Nah, saya ada kendala nih. Kendalanya adalah dalam hal bukan dalam hal teknis melatih, tapi dalam hal perekrutan peserta atau atlet. Hmm. Ya, jadi bagaimana dengan tadi kekuatan saya itu saya bisa merangkul atlet yang
berpotensi dan bisa mengikuti program saya sampai jadi gitu, sampai jadi juara gitu. Karena yang selama ini terjadi banyak atlet yang dilatih kan kemudian dia menghilang gitu dengan program saya itu banyak yang menghilang. Saya berharap dia bertahan tapi kok menghilang. Nah, ini apakah ada pengaruhnya dengan tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kaitannya dengan bukan dengan karir tapi dengan apa ya dengan salah satu yang saya senangi ya ini kaitannya dengan juga apa namanya ya sisi kompetensi saya juga di olahraga. Saya juga sedang menggeluti bidang kebugaran ya kesehatan tapi dalam dunia online ya semacam bisnis bisnis online lah tapi saya jual menjual program kesehatan ya, kaitannya dengan bagaimana orang bisa diet sehat gitu. Nah kira-kira dari satu-satu dulu deh yang tinju sama yang kesehatan kira-kira seperti apa dengan kekuatan yang saya miliki cocok atau harus ada yang diperbaiki atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaan. Baik. Untuk yang kok kenapa ya gitu udah anak-anak yang sudah ketinju gitu ya, kemudian mereka menghilang satu persatu. Nah, dari kekuatan Bapak gitu ya, komunikasi itu mungkin ini komunikasinya ke-12 sih. Jadi coba ditanyakan kembali mungkin ya. Ditanyakan misalnya kepada anak mereka itu ikut tinju itu strong why-nya apa? Mau apa gitu ya alasannya Iya, ya. ya gitu. Karena Bapak punya komunikasi yang baik di sini ya. Lalu itu, jadi strong why-nya apa sih ikut tinju? Apakah hanya ikut-ikutan gitu lah. Nah, lalu mereka coba kita beri target gitu. Target kamu apa ketika ditinju? Jadi ada strong why, alasannya, dan targetnya apa? Apakah targetnya hanya ingin mencoba atau ingin berprestasi? Begitu. Nah, ketika kita apa namanya ya, apalagi kan ini tinju kan termasuk baru ya. Saya termasuk yang daripada yang lain gitu ya, daripada bela diri lain kan kurang familiar gitu. Nah, ini kita bisa mengedukasi gitu. Mengedukasi salah satunya karena Bapak punya developer yang baik, ya memberikan sebuah apa ya? Pertama edukasi tinju sendiri secara yang sehari-hari mereka saja dulu, lalu bagaimana untuk berprestasi, lalu kita tanyakan mereka strong why-nya apa ketika masuk tinju. Nah, ini kalau misalnya anak muridnya yang ikut tinju itu, apakah memang dipilih atau mereka sendiri yang datang di latihan? Mereka sendiri. Nah, ya jadi mungkin itu bisa dilihat ya, barangkali saja, karena Bapak ini bukan termasuk orang yang suka untuk melihat apa ya, pengembangan individu, maksudnya melihat oh ya kompetensi kamu memang di sini gitu, di tinju gitu kan, melihat per individu, sedangkan mereka sendiri mungkin strong way-nya hanya ingin mencoba, ingin tahu, tapi tidak untuk prestasi gitu. Nah, mungkin yang apa ya,
yang menjadi saran saya gitu, karena Bapak juga maximizer gitu ya. Jadi Bapak ingin si anak ini memang nggak apa ya, tampil sempurna. Nah, kesempurnaannya itu barangkali kalau di olahraga memang harus latihan, 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 latihan gitu. Tapi bagi anak sendiri, ya sudah cukup, saya cukup saja kemampuannya di sini. Saya tidak ingin ke prestasi. Jadi memang harus ditanyakan lagi, harus ada komunikasi lagi. Kamu inginnya apa? Lalu ada konsistensi. Jadi konsistensi ini kayak keadilan gitu ya. Misalnya kalau sudah masuk ke tinju, berarti kita ini sudah masuk ke sistem latihan tinju ini. Jadi bukan untuk coba-coba. Kalaupun minimal coba-coba, ada jangka waktunya. Kamu coba-coba kalau sudah berapa kali latihan gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba masuk, terus berapa kali latihan, udah selesai keluar gitu aja gitu ya. Tapi kita coba berikan dia konsistensi. Semua yang masuk di tinju itu berhak mendapatkan pembelajaran yang sama. Pembelajaran yang sama. Jadi kalau belum level segini, kamu belum bisa untuk memilih apakah keluar atau tidak. Misalnya gitu. Atau kalau misalnya Bapak mau lebih apa namanya? Lebih misalnya untuk mengetahui ya mana yang suka tinju, atau kalau ini kan random. Bapak undang ke siswa-siswa yang memang dia pernah ikut bela diri. Begitu. Jadi karena anak itu punya basic bela diri, akhirnya dia mungkin saja ya ingin menambah kemampuan bela diri lain. Gitu. Caranya memang dengan tadi bisa dengan komunikasi juga bisa gitu ya. Dengan developer bisa yang Bapak punya gitu kan bakatnya. Gitu. Jadi memang harus ada komunikasi di sini. Jadi kita nggak hanya sekedar latihan dan selesai, tapi feedbacknya apa nih dari mereka? Itu target mereka apa? Siapa tahu karena mereka datang sendiri, itu berarti hanya pengen coba. Beda ketika Bapak memberikan instruksi. Karena Bapak kan komen ya, instruksi. Kamu coba ikut tinju untuk menambah kapasitas dari kompetensi bela diri kamu. Gitu. Jadi memang komennya harus keluar juga, Pak. Gitu. Supaya anak-anak ini akhirnya ingin masuk tinju. Gitu. Jadi bukan pemaksaan ya, tapi mendirect gitu ya, mendirect gitu, mengajak tapi yaitu dengan analisa Bapak gitu. Kamu bagus di pencak silat, tapi deh coba deh ke tinju gitu. Ketika mereka memang punya apa basic bela diri, kemungkinan mereka akan lebih apa ya, lebih exciting mungkin untuk mempelajari yang baru gitu. Tapi harus ada komen. Atau bisa juga di setiap kelas perwakilan. Jadi memang komennya harus jalan. Nggak bisa diem gitu, nggak bisa ngeliatin gitu. Harus jalan komen dan aktivatornya ini gitu. Itu ya Pak ya. Lalu yang kedua adalah tentang program diet ya. Nah, Kesehatan. oh ya, program kesehatan, maaf. Nah, ini kalau kita lihat dinamika bakatnya Bapak ya di peta bakat, itu Bapak tuh influencingnya ada 3 yang merah, 4 kuning. 1 kuning, 3 merah, 1 kuning. Nah, ini influencing. Jadi influencing ini tahulah ya. Jadi influencing ini berhubungan dengan orang lain. Ada komen, aktivator, maximizer, communication. Kemudian di daerah striving, Bapak juga
kuat. Ada arranger, ada arranger sama belief, itu yang merah. Yang kuning restoratif, konsistensi, dan responsibility. Ketika yang banyak adalah influencing dan striving, itu profil produktif Bapak adalah pionir. Pionir itu kan selalu jadi orang pertama ya, gitu. Orang pertama. Jadi memang program kesehatan ini mungkin tidak semua orang apa ya? Jadi tidak semua orang menyukai itu, minat di situ. Nah, Bapak sebagai pionir, ketika sebagai pionir berarti tentu saja banyak yang kayak berpikir kayak menyepelekan gitu ya. Kayak apaan sih, program apa sih? Nggak paham deh gitu ya. Tapi memang Bapak senang seperti itu, senang menjadi pionir. Nah, karena ini kekuatannya adalah kekuatan komen gitu ya di influencing ini, lalu ada maximizer, aktivator, teruskan saja itu gitu, supaya lebih banyak lagi orang yang tahu gitu. Jadi ketika orang lain semakin banyak yang tahu, itu akhirnya semakin mengikuti karena oh ini beda, pionir. Ini belum ada. Tapi kalau sesuatu yang belum ada itu biasanya memang hambatannya adalah kita tuh ya kayak aneh gitu ya. Apaan sih ini, program apa gitu. Nah, striving Bapak itu kuat. Artinya Bapak punya keuletan untuk membangun program ini. Sama seperti Bapak ulet untuk membuat sebuah sasana gitu ya, sasana tinju, dan di situ banyak yang aktif di situ, yang aktif di tinju. Hanya saja Bapak ini kan dari olahraga ya. Memang bagusnya kalau di olahraganya itu memang tidak hanya menjadi pelatih. Karena di sini competition-nya itu abu-abu. Jadi yang lebih tepatnya Bapak mengajak orang-orang untuk ikut berkegiatan di tinju. Jadi membangun dari nol gitu kalau Bapak. Jadi kayak mencari bibit-bibit gitu. Mencari pelatih, tapi yang untuk mencari bibit-bibit pelatih untuk yang awal-awal gitu. Yang yang baru mau dibentuk gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang juara atau apa, itu mungkin lebih kalaupun juara juga mungkin istilahnya lebih ke arah yang yang bukan inilah. Jadi untuk mencari bibit-bibit aja gitu ya, kepelatihannya. Makanya memang cocok misalnya kayak di SMA gitu. Atau misalnya display di mana yang amatiran, memang yang baru-baru gitu, yang baru-baru, yang mengenal tinju. Nah, karena Bapak ini aktivator itu nggak mau diem, jadi mungkin lebih baiknya bikin kayak target juga, misalnya bulan ini saya harus mengenalkan tinju di mana saja, tuh. Karena aktivator untuk tinju ya. Kalau untuk yang tadi, yang program kesehatan, itu sebenarnya ya Bapak lebih ditekankan lagi, misalnya kira-kira harus promosi kemana gitu kan. Lalu ketika memang karena ini pionir, kira-kira di tempat-tempat yang
memang dibutuhkan oleh apa ya, oleh orang-orang yang membutuhkan informasi dari Bapak itu. Tapi kalau pionir memang tidak semudah ketika memang sudah dikenal. Jadi memang banyak sekali. Yang penting tetap ulet gitu, tetap pada karena Bapak sendiri nilai apa namanya nilai ya, ada nilai belief gitu. Jadi tetap pokoknya saya harus yang seperti ini, nggak mau yang lain gitu. Udah ada bakat komennya juga gitu kan, lalu ada bakat apa maximizer. Nah sebenarnya Bapak komunikasinya juga bagus, ada bakat komunikasi di situ, gitu ya Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk pionir ya pasti itu kayak mungkin tinju juga itu pionir ya Pak, hal yang baru gitu. Tapi Bapak menyukai hal seperti itu dan memang eh, tantangannya adalah ketika jadi pionir kita itu banyak sekali kayak penolakan gitu ya, kayak ketidakpercayaan gitu. Tapi dengan tadi adanya kekuatan dari Bapak, misalnya futuristiknya, oh enggak dok, nanti juga bakalan bisa nih. Udah ada pikiran ke sana, oh nanti juga ini bakalan bisa nih. Ini bakalan diperlukan nih program ini. Oh ini ada, pasti bakalan bisa nih untuk tinju nih. Nah, karena Bapak aktivator, Bapak akan terus berjalan ke arah situ. Gitu, akan terus berjalan. Nah, tapi karena disiplinnya itu apa namanya lemah ya, tapi responsibility-nya bagus gitu ya. Nah, itu jadi ya ketika ada target baru ada tugas baru melaksanakan gitu. Tapi memang ketika sudah melaksanakan itu sudah benar-benar yang maksimal. Jadi kalau misalnya menurut saya dari peta bakat, dari urutan bakat itu memang cocok sih dari program kesehatan yang sekarang Bapak lakukan gitu ya. Lalu juga ada pelatihan tinju juga itu memang sudah cocok, sudah ada di dalam nilai Bapak gitu. Hanya saja untuk masalah disiplin itu memang butuh misalnya kayak urusan administrasi dan sebagainya gitu ya. Itu memang Bapak nantinya akan perlu orang itu. Hanya untuk sekarang ya udah tetap aktif dulu aja gitu. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Wah, cukup itu dulu deh. Iya. Jadi orang Oh ya, komen ini kalau respon gimana? dari beberapa anak ya, ya siswa lah. Ya sebenarnya sih bukan respon negatif ya, tapi lebih ke apa, kalau saya lebih apa dianggapnya tegas ya atau apa. Jadi anak-anak itu sebenarnya saya pengen lebih dekat ya dengan mereka, tapi mereka mungkin segan sendiri gitu. Padahal saya tuh sebenarnya sudah membuka diri ya, tapi mereka nggak tahu karena ya tadi mungkin faktor tadi di mereka masih agak segan gitu untuk mau mau apa ya mau mendekat ya. Padahal saya sudah membuka diri gitu. Apa karena ada faktor itu atau bagaimana? Atau ada kesalahan di komunikasi, Bu? Iya. Eh kalau biasanya kalau guru itu kan sebenarnya sudah cocok kayak ini ya. Ada developer, ada connectedness gitu ya. Cuman karena mungkin komennya itu kalau komen ini kan apa ya kita tuh
ke orang tuh bukan kayak hierarki gitu Pak, gitu loh. Jadi bukan kayak well structure, tapi hierarki gitu, kayak atasan ke bawahan gitu ya. Kalau yang komen itu ya. Jadi kalau mungkin komunikasinya sudah sudah benar gitu ya. Tapi karena memang bakat bapak yang seperti itu, jadi itu tuh kayak ini kayak atasan ke bawahan gitu. Jadi anak tuh segan, tapi anak juga perlu gitu kan segan ke gurunya gitu. Lalu kemudian karena di sini individualization, jadi individualization itu kita senang melihat orang per orang. Nah, Bapak mungkin karena konsistensi tinggi gitu ya, kemudian responsibility-nya tinggi gitu ya. Itu juga ada adaptability-nya tinggi. Ketika ada anak yang aktivatornya tinggi, ketika ada anak yang salah, itu tidak melihat dari sisi anaknya, tapi memang sisi nilainya. Kamu memang salah gitu. Atau ada anak yang melakukan apa gitu ya. Eh, kita nggak menanyakan misalnya kamu kenapa begitu? Oh karena ini. Misalnya saya telat Pak karena ini. Oh ya udah. Bapak nggak melihat itu, tapi Bapak melihat konsistensi, gitu ya, keadilan. Kalau yang telat ya dihukum, gitu. Lalu juga ada responsibility. Ketika ada yang telat, saya harus seperti apa, gitu. Ya kan, jadinya misalnya kayak kalau yang lain mungkin ya, ketika ngelihat kelas kosong, murid ribut, mungkin guru lain biasa aja. Tapi Bapak langsung respon, masuk kalian ini. Tuh, itu salah satu yang membuat mereka itu segan. Lalu di sini juga ada em, adaptability gitu ya, adaptability. Jadi kalau misalnya eh, ketika memang harus dihadapkan pada situasi seperti itu, ya udah, tidak boleh ada intervensi begitu. Gitu. Lalu aktivator. Jadi nggak mau nih anak-anak yang misalnya apa namanya lagi main bola gitu, Bapak langsung memberikan instruksi gitu kan. Ketika ada anak seperti ini yang memang di luar nilai gitu ya, di luar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, Bapak langsung bertindak. Nah ini, Bapak nggak melihat secara individu, Bapak nggak melihat secara apa namanya positifnya gitu. Jadi ya udah, kamu salah ya salah. Bapak nggak apa ya, nggak melihat orang per orangnya. Ketika memang itu salah ya sudah, itu salah. Itu mungkin yang membuat anak jadi segan. Beda dengan misalnya guru yang ketika mereka ribut ya udah diem aja gitu, ya kan, jadinya kan malah anaknya malah oh ini guru ini tidak begitu menakutkan gitu, tidak ada responnya. Nah karena bapak responnya itu cepat gitu kan, anak jadi segan, bagi anak remaja ya Pak ya. Nah apakah itu salah gitu ya? Sebenarnya kalau dalam di sekolah atau dimanapun sebenarnya itu juga dibutuhkan. Untuk apa? Untuk keselarasan gitu. Jadi meskipun Bapak sudah membuka diri, tetap mereka itu ya akan menganggap Bapak seperti itu. Belum lagi di sini harmoni. Harmoninya Bapak itu 30 ya, 30. Jadi ibarat kata kalau mau ribut deh gitu. Karena nggak sesuai nilai. Gitu. Ke anak misalnya ya, ketika ada anak yang melakukan keonaran di sekolah, ya ribut-ribut deh gitu sama orang tuanya juga, nanti saya panggil apa segala macam. Tapi ada orang yang ya udah sih, udahlah gitu ya, jangan sampai seperti udah baikan aja. Tapi kalau Bapak nggak seperti itu. Tuh, jadi itu yang mungkin nilai yang Bapak pegang juga karena Bapak itu komen, lalu apa namanya ada
konsistensi juga, di sini yang kuat responsibility juga gitu. Akhirnya membuat murid-murid itu menjadi segan gitu. Nah, memang ya seperti itu, dan itu bukan suatu hal yang salah, bukan juga. Tuh, karena memang itu bakat Bapak memang ya seperti itu, nggak bisa. Kong kali kok nggak bisa. Ketika jam pelajaran sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa gitu kan, ya nggak bisa. Itu bukan nilai seorang guru gitu. Bapak punya seperti itu. Sedangkan untuk anak-anak gitu ya, yang dekat adalah guru-guru yang memang ya udah masih bisa diajak bercanda. Nah, kalau bisa bercanda di luar sekolah, it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ketika dalam pelajaran, itu kan salah, dan Bapak nggak mau seperti itu. Gitu. Tapi Bapak dulu pernah pegang ekskul mungkin, Pak? Pernah. Nah, itu ada perbedaan nggak antara ketika siswa di ekskul dengan siswa di kelas? Iya, berbeda. Berbeda ya? Hmm. Iya, karena Bapak menilai bahwa ketika di ekskul itu ya nilainya nilai ekskul gitu. Bagaimana cara komunikasi secara lebih luas, berbeda ketika di sekolah dengan aturan-aturan baku gitu. Hmm. Ya kan Bapak juga kan ada adaptability ya, bisa beradaptasi ketika bersama anak-anak di school. Mungkin kalau dulu Bapak nggak terlalu merasa kok ada jarak, karena memang Bapak bisa membaur dengan anak ketika di school. Tapi karena sekarang mungkin nggak megang school, tapi megangnya kelas, itu agak sedikit ada gap gitu kan. Nah, itu caranya gimana? Ya mungkin ada banyak cara sih, misalnya outing keluar acara outing kelas gitu ya, tapi sekelas doang gitu. Itu mungkin bisa jadi cara agar Bapak bisa lebih mendekatkan Bapak dengan mereka. Gitu. Jadi di luar kelas, di luar aturan-aturan. Karena di luar kelas Bapak juga punya belief nih, punya nilai, tapi nilainya mungkin tidak sama ketika Bapak di sekolah. Konsistensinya sama, konsistensinya itu beda ketika di sekolah dengan di luar sekolah gitu. Ya. Cukup dipahami ya, Pak? Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Pak? Cukup sementara. Oke, baiklah. Ini masih ada lumayan. Tadi sudah di orang sebelum orang pertama ya, driving yang kuat, influencing itu bukan ya memang tampil gitu. Kalau influencing gitu ya, tampil seperti komen itu kan, pemimpin itu kan tampil gitu kan. Nah, tampilnya kan tampil memimpin gitu kan, leader, tampil sebagai leader gitu. Gitu ya Pak. Lalu ada potensi kekuatan juga. Di sini memang sangat erat dengan komen Pak, kekuatannya nih. Kayak analyzing, controlling, coordinating juga gitu. Serving, melayani gitu kan, visioning, dispatching nih. Dispatching itu kayak menugaskan seseorang untuk pergi ke tempat tertentu sesuai dengan tugas yang harus dilakukan. Nah, ini kan juga bagian dari komen kan. Lalu ada
collecting juga, developing, assisting gitu ya. Nah, ini memang sesuai dengan profesi Bapak sebagai guru, sebagai pelatih, dan sebagai coach ya Pak ya. Iya, tuh. Itu ya Pak. Tuh, jadi itu adalah kekuatan Bapak. Kenapa saya lebih melihat kekuatannya? Karena memang di talent mapping ini kita berbicara tentang menguatkan kekuatan gitu. Bagaimana kekuatan-kekuatan kita itu bisa kita aplikasikan, kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari. Ketika contohnya misalnya ketika pisau yang diasah adalah mata pisau atau kekuatannya. Pisau kan kekuatannya di mata pisau, maka akan semakin tajam. Ketika semakin tajam, insya Allah nanti akan semakin berguna, itu akan semakin bermanfaat. Nah, ini di sini kekuatan talent mapping. Jadi saya tadi lebih melihat urutan bakat Bapak nomor 1 sampai 7, kemudian nomor 8 sampai 14. Itu. Kenapa? Karena memang ketika itu yang dikuatkan, yang dilatih gitu, maka akan lebih muncul. Dan ketika lebih muncul, apa ya, nantinya akan lebih bermanfaat lagi. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tadi ya Pak ya, contohnya misalnya untuk anak-anak yang ingin kok kenapa sih nggak masuk ketika udah masuk ke tinju lalu keluar dengan sendiri. Tadi outing nggak bisa dipakai di situ. Gimana kita keluar tanpa ada embel-embel tinju? Sama seperti ketika Bapak berinteraksi dengan anak murid. Gitu ya. Jadi tidak di sekolah, tapi di luar. Tuh, ada waktu di luar. Tuh. Gitu ya Pak ya. Nah, supaya Bapak tidak terlalu capek gitu ya dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai Bapak gitu ya. Bapak fokus aja pada apa yang Bapak lakukan. Gitu. Gitu. Jadi ketika memang ketika memang Bapak fokus di tinju, itu membahagiakan Bapak, itu menjadi kekuatan Bapak, fokus di situ. Ketika di program juga, meskipun karena sebagai pionir banyak sekali hambatan, tantangan, tetap dilanjutkan. Karena balik lagi, karena Bapak ini sudah beli, maximizer, faktor, futuristik, analitikal, apa ya, jadi nggak maulah ngikut orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai saya. Gitu. Jadi apapun pilihan Bapak itu adalah sesuai dengan nilai yang Bapak yakini. Gitu. Mau apapun. Gitu. Jadi mungkin kalau benar gitu sebagai pionir, karena memang tidak mengikut siapapun, Bapak adalah yang pertama dan terdepan. Gitu ya Pak. Oke ya. Pak, semangat. Ya, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Iya. Saya Terima kasih, cukupkan Mas. sekian ya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi dulu.